Halo, selamat gini hari, kembali lagi dengan salah satu channel yang bahas tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Udah hampir 3 bulan kita nggak bikin konten di sini. Sekarang sudah saatnya kita kembali lagi untuk ke habitat kita, mereview unit-unit airsoft gun buat para airsofter kekinian, ya kan? Jadi kalau kata orang-orang mah tuh yang kayak bandnya Ariel tuh, dia kan perlu hiatus tuh. Mereka mah jalan-jalan mah enak, banyak duit. Nah, kita nggak, nganggur. Gitu. Jadi semoga gue masih bisa mereview dengan baik, ya kan? Karena udah lama. Semoga lancar kayak dulu lagi. Ya dulu juga masih belum lancar ya. Katanya mau banyak orang ngomong kalau gue nge-review tuh masih belibet. Semoga hari ini belibet juga gitu. Nah, udah lama gak kesini, sekarang udah ada teman kita baru, yaitu Bang Setiawan. Bang, sini Bang. Jadi Bang Setiawan ini menggantikan Bang Azril. Nah, ini teman-teman airsofter. Ini Bang Setiawan. Mulai kapan Bang jadi sini Bang? Baru 3 bulan yang lalu. 3 bulan, jadi Mei kali ya? Iya. Oh, pas banget kita off dari sini, Bang Setiawan masuk ya? Iya. Jadi gimana Bang? Rame nggak nih Bang selama 3 bulan ini? Lumayan, alhamdulillah sih perputarannya lumayan Cepet bagus. ya? Iya. Gitu. Gimana? Berasa betah nggak udah 3 bulan nih? Lumayan sih, banyak pembelajaran baru sih di sini. Ya? Iya. Mirip-mirip kayak omongan yang si Azril dulu. Gue nama Nopi trewet nggak di sini? Baik kok, baik. Oh baik ya. Belum Bang. Yaudah, sekarang kita mau review unit yang ada baru di sini. Yang kemarin lagi rame di PO, VFC, VNC, apa GBBR ya? Iya, GBBR. GBBR Bang ya. Iya. Yuk kita langsung aja. Jadi teman-teman, kemarin itu di kolom komentar video SG terakhir banyak meminta untuk Bang review dong Bang itu Bang VFC FNC-nya, karena kan postingan terakhir di Instagram Metasaurus itu kan memang lagi pre-order tuh. Nah, setelah barangnya ada, kok mungkin orang-orang nanya nggak ada review unitnya nih di video gitu. Jadinya baru sekarang gua hadir di mari dan ternyata unitnya masih ada. Jadi buat teman-teman yang nanya review unitnya, hari ini kita akan review. Nah, ini dia nih unitnya, ya kan? Kalau teman-teman sangat memperhatikan tentang dunia militer Indonesia, unit yang satu ini pasti nggak asing buat teman-teman, ya kan? Jadi ini adalah FNC buatan dari Belgia. Jadi ini adalah FNC itu adalah Fabrik Nationale Carabine dengan kaliber 5,56 x 45 mm NATO Assault Rifle yang dikembangkan oleh Belgian Army Manufacture FN Hellstar. Dia ini diproduksi pada tahun 75 sampai tahun 77 teman-teman. Gitu. Dan uniknya lagi, ini juga diproduksi oleh PT Pindad salah satunya. Diproduksi tahun 79 sampai tahun 2004. Nah, sekarang ini juga kelihatannya masih banyak ya teman-teman dari TNI kita yang menggunakan unit ini. Kalau di kita di Indonesia itu sebutannya mungkin SS1, SS2 gitu ya. Soalnya kalau gue salah sebut silakan perbaiki aja di kolom komentar. Setahu gue ini model senjatanya adalah SS1 kalau di real steel di TNI-nya. Nah, sekarang ini pabrikan airsoft-nya itu dari VFC mereplika unit dari VNC-nya nih teman-teman, dalam bentuk GBBR. Gimana? Kita lihat dari dekat aja yuk. Bahannya kayak apa? Oke teman-teman, ini adalah keseluruhan dari penampakan unit VFC VNC GBB. Ya kan? Warnanya itu dual tone. Ada warna hitam doff dan ada warna hitam mengkilap. Paket pembeliannya selain dari si unitnya sendiri juga dapat satu buah magazine. Ini terbuat dari bahan metal nih, berat juga teman-teman. Dan ini ada baby loader nih. Karena ini GBBR, jadi untuk memudahkan masukin BB-nya ke dalam magazine ini menggunakan baby loader nih. Bisa pakai tangan, cuman kayaknya agak lama dan mungkin bisa bikin sakit jari lu untuk masukin BB-nya ke dalam magazine-nya. Oke, untuk unit sendiri itu kalau dibuka seperti ini, panjangnya mencapai 99 cm. Sementara kalau ditekuk
ini popornya kita bisa folding menjadi 75 cm, ya kan? Dengan kapasitas BB-nya ini mencapai 30 BB sekaligus, gitu. Tuh warnanya hitam doff, cukup panjang. Harusnya ini dengan sepanjang ini bisa mencapai jangkauan tembak yang lumayan jauh juga ya, karena innernya kan juga cukup panjang nih teman-teman. Dari sini sampai sini cukup panjang ya. Nah teman-teman, sekarang kita akan mulai dari bagian popornya. Nih, seperti kita ketahui lah kalau unit-unit FNC ataupun SS1 nih, pasti popornya model kayak semacam skeleton gini lah ya, yang nggak ada ruangnya, jadi cuma kayak rangka aja. Di sini kita bisa lihat ada buat naruh sling di bagian ujung dari popor ini. Ini terbuat dari bahan metal nih, tuh, ya kan? Untuk bagian depannya, slingnya dari sini nih, tuh, ya kan? Mendingan menurut gue pakai 2 point sling daripada 1 point sling. Itu kan bebannya ada di satu tumpuan. Kalau 2 point sling jadi enak, depan belakang lu bisa cantelin, jadi nggak begitu berat di pundak teman-teman. Nah seperti tadi gue bilang, ini tuh bisa dilipat nih si popor ini. Caranya di sini nih, mirip kayak unit-unit kayak Scar ya kan, ada tombol-tombolnya untuk kita bisa melipat. Ini ada tombolnya nih teman-teman, pencet aja nih. Nah lihat nih, ini ada semacam bentuk pengunci. Kalau kita pencet tombolnya, nah ini akan turun naik nih. Ketika dia sudah naik, kita bisa lipat. Nah gitu. Sekali lagi tuh. Jadi kalau misalnya masih segini nggak kebuka karena dia masih ganjel, full baru kita lipat ke samping. Dan dia pakai sistem magnet ya, tuh langsung nempel seperti itu. Jadi ini kalau seperti ini panjangnya menjadi 75 cm, ya kan? Meskipun dilipat tetap aja beratnya nggak berkurang teman-teman. Jadi cuman bisa memendekkan unitnya. Jadi lu bisa mungkin lebih enak dalam bergerak ya. Kalau panjang kan memang agak ribet kalau selalu main-main ke dalam hutan atau ke dalam ke dalam hutan ataupun ke ruang-ruang sempit. Jadi kepanjangan jadi mungkin mentok-mentok. Dengan dipendekkan ini mungkin bisa lebih removable gitu. Seperti ini bentuknya kalau dilipat. Gimana kita merilisnya? Ya sama aja, kita pencet lagi nih. Ini kita pencet sampai habis, sampai ke atas, baru kita bisa buka. Kalau dia cuma nanggung ini nggak bisa dibuka nih. Dan ini jangan dipaksa nih, ini bisa patah. Jadi benar-benar harus dihabisin ke atas, baru kita bisa rilis lagi sampai bunyi. Nah, nyambung lagi kan nih, seperti itu teman-teman. Bayangin nih, kalau kita begini kan agak panjang nih, agak ribet ya. Apalagi kalau kita main dalam ruang yang sempit, tuh kalau buat lari suka mentok-mentok. Jadi agak mengurangi pergerakan kita. Tapi kalau kita buat aiming untuk jarak jauh ataupun ingin lebih stabil, ini sih enak ya, karena kita bisa cocokkan atau bisa tahan di bahu kita nih. Jadi lebih stabil nembak itu. Gitu. Apalagi ini kan BBR, dia punya recoil yang cukup besar kayaknya. Nanti kita akan coba tes tembak. Oke, sekarang maju ke bagian tengah, bagian body dan pistol grip. Ini pistol gripnya plastik banget nih bahannya teman-teman, mengkilap. Sisi sebelah kanan itu cuma ada mag release nih, ya kan? Nggak ada selektornya. Ini ada cocking handle. Lalu pada bagian baliknya baru ada selektornya. Nah, selektor ini lumayan banyak pilihan teman-teman. Ini safety, ini single 1, ini 3 nih. Apa 3? 3 itu 3 round burst. Jadi sekali pencet itu keluar 3 katanya, karena gue belum nyoba. Dan ini adalah auto teman-teman. Ini cukup enak, keset, jadi kita bisa tahu lah posisi selektor itu ada di mana. Ya kan, kadang-kadang ada yang terlalu lemah, jadi kadang-kadang kesenggol dikit itu langsung bisa geser antara safety atau ke single ataupun ke burst. Kalau ini kan cukup keras, jadinya cukup aman lah teman-teman.
Nanti kalau kita lihat apakah cara masukin magazinnya itu perlu ke single dulu atau di safety bisa, gitu kan? Banyak kan unit GBBR itu nggak bisa masukin magazinnya kalau nggak ke singlein dulu atau ke burst dulu, begitu ya? Gua agak lupa. Nanti kita akan coba aja. Lalu ini bagian tengahnya ini bodinya terbuat dari bahan metal solid teman-teman, keras. Warnanya hitam doff. Oke, maju lagi ke bagian handguardnya nih. Handguardnya ini seperti ini tabungnya, terbuat dari bahan plastik. Tuh. Gue nggak tahu apakah ada nanti semacam aksesoris yang bisa kita naruhin pistol grip di depan nih, ya kan, atau aksesoris lainnya. Tapi setahu gue sih unit FNC ini memang unit jadul ya, era tahun 77-an, jadi memang nggak banyak aksesoris yang ditempelkan pada bagian handguard seperti unit-unit zaman sekarang gitu kan. Di depannya juga ada pisir, depan belakang terbuat dari bahan metal, ini dan ini nih kan. Lalu langsung ke outer barrel dan flash handernya teman-teman, ini terbuat juga dari bahan metal. Oke teman-teman, jadi ada dua BB loader. Jadi yang ini juga bisa dipakai untuk masukin dan lebih gampang ya bang ya? Lebih gampang. Jadi ini masukin palanya gini. Yang penting posisinya harus lurus. Lurus, ya kan? Ini diisi BB-nya di atas ini. Seperti itu masukin. Lalu kita tekan nih. Seperti itu, gampang. Oke teman-teman, tadi setelah dimasukin magazinnya sama Bang Setiawan, jadi adalah salah satu safety yang kedua dari unit-unit GBBR adalah dia ini tidak bisa kita kokang nih. Kalau nggak seperti kokang ini jangan dipaksa teman-teman. Ini karena adalah safety-nya nih teman-teman. Caranya gimana biar kita bisa kokang? Jadi kita harus buka kuncinya ke single atau ke burst dulu, baru bisa kokang. Jadi ingat, jangan dipaksain. Kalau ke kunci itu jangan tarik. Gue pernah ketika kasih ke kunci itu gue tarik, bisa tapi jebol dalamnya. Nah, bisa kan? Nah, ini baru kita bisa tembakin. Hati-hati setelah kita kokang, masih di area safety zone, jangan pernah jarinya dimasukkan ke dalam trigger. Karena kadang-kadang ada trigger yang sangat responsif atau sensitif, ketika tangannya udah masuk ke sini, kepencet sedikit itu udah bisa nembak. Gitu, hati-hati. Jadi kokanglah unit kita ini ketika sudah siap untuk bertempur. Mari kita lihat EPS-nya berapa nih dapat dari unit ini. Oke, kita coba dari single ya. Ini single pertama 382 EPS. Coba percobaan kedua 368, wajar lah, pasti dia akan turun naik kalau GBBR. Sekarang kita akan coba untuk ke 3 round burst. Katanya nih jadi 3 sekaligus nembak ya bang? Iya. Tes dulu. Oh bener. Recoilnya di bagian tubuhnya itu, di bagian tangan kita terasa banget. Lihat nih. Tapi kalau kita recoil 315 dapat berapa? 346. Emang seperti itu teman-teman, wajar. Jadi kalau dari single naik ke 315 atau ke burst, itu FPS-nya pasti akan turun. Karena dia akan mengeluarkan BB banyak sekaligus teman-teman, dibanding satu-satu. Sekarang kita lihat FPS-nya berapa kalau kita pakai ke burst. 370 malah naik. 329, nah turun kan. Oke. Jadi ini cukup stabil di antara 350 sampai 370-an lah ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana performanya kita tembakin ke target. Kamera bisa lihat di sini deh. Lihat recoilnya. Tuh, kenceng. Sekarang kita coba tekuk. Nah, kalau tekuk gini, otomatis kita nggak bisa menahan recoil karena kita
tidak ada tahanan di bagian bahunya nih. Jadi kita benar-benar harus kuat dengan memegang handguardnya nih, supaya dia nggak goyang-goyang. Sepertinya habis teman-teman. Jadi seperti itu review singkat dari VFC FNC di BBR teman-teman. Jadi ini yang terjadi PO sudah ada di toko. Silakan hubungi admin toko pada jam 11 siang sampai jam 8 malam hari Selasa sampai hari Minggu, karena hari Senin tutup teman-teman. Dan di luar jam itu, di luar jam operasionalnya, mohon maaf kalau memang nggak slow respon, karena memang kan admin juga perlu pulang rumah ya teman-teman. Jadi kalau memang cepat responsif mau mau dibalas, itu pastikan di jam-jam kerjanya gitu. Silakan yang doyan SS1, SS2 kayak kita buruan disikat sebelum kehabisan.